Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Hygiene Industri yang beranggotakan Zidni Putri Dayati, Tunova Chandra Kasih, Yugodia Nugroho, dan Muhammad Fadli Sahda akan mempresentasikan skenario kasus lapangan industri laboratorium. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan awalan dari skenario kasus lapangan industri pada laboratorium. Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang, dan lingkungan, serta kualitas manajemen dan tenaga pelaksana. Maka dari itu, pelaksanaan K3 sangat penting diterapkan dalam berbagai jenis kegiatan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan potensi risiko bahaya yang berakibat kecelakaan. Keselamatan kerja adalah salah satu program untuk melindungi karyawan atau pekerja saat bekerja atau saat berada di tempat kerja dari risiko kecelakaan kerja dan kerusakan mesin atau alat kerja untuk mencegah dan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kerja harus ditangani sesegera mungkin yang biasanya diakibatkan oleh faktor fisik, kimia, biologi, psikologis, fisiologis, serta mental psikologis atau tindakan dari manusia sendiri. Selain kecelakaan kerja yang disebabkan oleh teknis, ada pula kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pimpinan atau manajemen terkait dengan peralatan yang digunakan. Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu percobaan. Bekerja di laboratorium tidak boleh bertindak ceroboh dalam memperlakukan dan mempergunakan peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di laboratorium. Hal ini bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan di laboratorium. Potensi bahaya yang dapat terjadi pada laboratorium antara lain yaitu bahaya kebakaran, keracunan, dan kerusakan alat. Metode untuk mengenali bahaya ketika bekerja dapat dilakukan dengan melakukan upaya identifikasi bahaya. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sebelum aktivitas bekerja dimulai. Di laboratorium, upaya identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan laboran sebelum aktivitas dimulai. Hasil identifikasi bahaya yang telah ada harus dikomunikasikan sebelum kegiatan laboratorium berjalan maupun pada saat aktivitas. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara laboran memberikan safety induction sebelum bekerja. Sebelum itu, dapat ditambahkan poster K3 yang menunjukkan adanya potensi bahaya dan bagaimana upaya pelindungan yang dilakukan. Gambaran kondisi tempat kerja laboratorium. Sebelum kegiatan dilakukan, harus memperhatikan peraturan yang ada di laboratorium untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Hal tersebut meliputi menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan latex, dan jas lab. Kegiatan ini membahas mengenai identifikasi kation secara kualitatif, khususnya pemeriksaan unsur Ag dan Pb. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar kita mampu menemukan, mengumpulkan, meneliti ada atau tidaknya kation dari suatu sampel. Kegiatan ini memiliki prinsip mengidentifikasi kation unsur Ag dan Pb yang terdapat dalam suatu sampel dengan mereaksikannya dengan berbagai reaksi tertentu yang nantinya akan memberikan tanda spesifik yang berupa terbentuknya endapan, perubahan warna, dan terbentuknya gas. Dapat kita ketahui, Ag dan Pb dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan manusia. Pencemaran lingkungan oleh Ag menyebabkan masuknya ke dalam rantai makanan. Kemudian, apabila manusia mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi ion Ag, maka akan terjadi akumulasi Ag dalam tubuh. Pb merupakan logam berat yang sering digunakan pada mesin. Pb memiliki sifat mudah terbakar dan iritan. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia itu sendiri. Juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak, karena Pb yang masuk ke peredaran darah membuat Hb sulit untuk mengikat oksigen bagi otak. Berikut ini kami tampilkan flowchart
dari industri laboratorium. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi bahaya yang ada pada laboratorium. Nah, dari identifikasi tersebut terdapat 5 faktor. Yang pertama, kimia, biologi, fisika, psikologi, dan ergonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor bahaya kimia. Dalam faktor bahaya kimia, jalan masuk bahan laboratorium ke dalam tubuh, yaitu pernapasan, kulit, atau tertelan. Bahaya kimia tersebut dapat menyebabkan efek yang bersifat akut, kronis, atau keduanya. Dan di sini saya menjelaskan ada 3 tipe. Yang pertama yaitu korosi. Nah, di korosi tersebut bahan kimia yang bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan tempat di mana terjadi kontak. Misalnya pada kulit, mata, dan sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang paling terkena. Contohnya terkena tumpahan bahan kimia, konsentrat asam dan basa pada suatu laboratorium. Yang kedua yaitu iritasi. Iritasi menyebabkan peradangan pada permukaan di tempat kontak. Contohnya seperti terhirupnya bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Yang ketiga dapat menyebabkan kanker. Karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang secara jelas telah terbukti pada manusia. Kemungkinan karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang secara jelas sudah terbukti menyebabkan kanker. Contohnya terkena seperti penyakit leukemia, liver angios, sarkoma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor bahaya biologi. Pada faktor bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda, seperti virus, bakteri, jamur, protein atau binatang, atau bahan-bahan uji laboratorium. Contohnya seperti terkena penyakit hepatitis B, tuberkulosis, atau tetanus, dan lain-lain. Yang ketiga itu faktor bahaya kimia. Nah, di sini dalam faktor bahaya kimia dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap praktikan yang terpapar. Contohnya saat tertusuk jarum suntik, terkena pecahan glassware, atau terpleset. Dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu faktor bahaya psikologi. Faktor ini yang biasanya berasal atau ditimbulkan oleh kondisi dari aspek-aspek psikologis para praktikan laboratorium yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian seperti stres atau gangguan emosional. Yang terakhir yaitu faktor bahaya ergonomi. Faktor bahaya ergonomi disebabkan oleh penerapan ergonomi yang tidak baik, seperti sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang terlalu tinggi, ataupun ketidakserasian antara manusia dan alat laboratorium tersebut. Adapun upaya pengendalian faktor bahaya yang terjadi di laboratorium dengan menggunakan konsep SRA. Yang pertama yaitu upaya pengendalian untuk kelelahan mata akibat paparan sinar lampu. Tindakan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menghindari berada dalam waktu lama pada jarak paparan sinar lampu. Yang kedua yaitu upaya pengendalian untuk luka akibat pecahan botol, terjepit bagian mesin. Tindakan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan pemasangan mesin guarding disertai dengan petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu pengendalian akibat terpapar kebisingan pada ruangan boiler. Tindakan pengendalian ini dapat dilakukan dengan alat pelindung diri berupa airplug, awareness, dan penggunaan airplug. Kemudian yang keempat yaitu apabila keracunan dan iritasi oleh bahan kimia, tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan masker kain, kacamata safety, sarung tangan karet, sepatu, boot, dan awareness penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang kelima yaitu untuk luka akibat terkena sengatan listrik pada alat laboratorium, tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri yaitu seperti sepatu boot, sarung tangan, dan pemasangan mesin guarding.
Yang keenam yaitu proses membersihkan sisa debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi maupun dari bahan kimia diganti dengan proses vakum. Yang ketujuh yaitu pengendalian untuk luka seperti tertusuk jarum suntik dan terkena pecahan glacier. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan APD seperti sepatu, sarung tangan, terus masker, kacamata, dan sepatu boot. Kemudian yaitu untuk menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan virus, bakteri, jamur, dan protein dan binatang atau bahan-bahan uji laboratorium. Kemudian yang ke-9 yaitu menggunakan masker supaya tidak terhirup ketika berkontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Kemudian yang ke-10 yaitu upaya pengendalian untuk menghindari kebakaran pada laboratorium dapat memasang alat sensor otomatis. Kemudian yang ke-11 yaitu mengadakan pelatihan karyawan untuk menghindari kurangnya keterampilan tenaga kerja pada laboratorium dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ke-12 yaitu pengendalian untuk stres akibat kelelahan bekerja dapat dilakukan dengan pengendalian dengan cara pergantian shift kerja. Dan yang terakhir, program dan promosi hygiene industri di laboratorium. Program yang pertama ialah pengadaan air bersih, jernih, dan mengalir, dan tersedianya bak cuci tangan dan air yang mengalir. Pentingnya hal tersebut supaya laboran dalam laboratorium dapat berjalan dengan steril dan bersih. Yang kedua, terdapatnya penghisap udara dan gas LPG. Penghisap udara kegunaannya ialah supaya kelembapan dalam laboratorium terjaga. Dan gas LPG sebagai berjaga-jaga jika kompor listrik tidak bisa digunakan. Yang ketiga ialah keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik. Pentingnya hal tersebut merupakan supaya tidak terjadinya konsleting dalam laboratorium. Yang keempat, petugas mengerti menggunakan alat pelindung diri. Dan yang kelima, terdapat perlengkapan P3K. Terdapat alat P3K untuk berjaga, supaya jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan, kami dapat sigap dalam penanganan keadaan tersebut. Dan yang terakhir merupakan promosi. Dengan mengadakannya sosialisasi tentang laboratorium sebelum masuk ke dalam laboratorium, salah satunya seperti penggunaan APD dan pentingnya menggunakan APD dalam pengisian kuesioner tentang kepahaman yang telah disampaikan saat sosialisasi dengan upaya kepahaman saat di laboratorium sebagai laborium. Sekian dari kelompok 1 tentang skenario kasus lapangan industri laboratorium. Terima kasih perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.